Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Afrien Darmayanti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah tumbuh kembang otak? Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar istilah tumbuh kembang otak. Namun, mungkin masih ada saja yang tidak pernah mendengar istilah tumbuh kembang otak. Apakah teman-teman tahu bagaimana proses tumbuh kembang otak? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tumbuh kembang otak, teman-teman saksikan video kali ini. Selama ini, para ahli yakin bahwa tumbuh kembang pesat di otak terjadi di tahun-tahun pertama usia anak dan menyurut secara terus-menerus jika hubungan antar neuron atau sel-sel saraf otak tidak digunakan. Dapat kita saksikan pada gambar ini, perkembangan otak dari lahir sampai dengan usia 18 tahun. Nah, lahir sampai 4 tahun 50%, kemudian 4 sampai dengan 8 tahun 30%, 8 sampai 18 tahun 20%. Studi terbaru membuktikan bahwa apa yang saya jelaskan sebelumnya atau dugaan tersebut keliru. Hingga usia dewasa awal, 19 sampai dengan 40 tahun, kematangan otak manusia baru tercapai, terutama pada bagian korteks prefrontal yang berfungsi sebagai pusat perencanaan, mencari jalan keluar, nalar, emosi, gerakan, dan sebagian pusat bicara manusia. Studi yang antara lain dilakukan oleh Thomson menemukan bahwa otak yang pertama kali menjadi matang adalah bagian depan dan belakang, yang antara lain berfungsi memproses sensasi indrawi dan melakukan gerakan. Kemudian diikuti oleh maturitas bagian otak yang berfungsi mengembangkan orientasi spasial dan bahasa. Sedangkan bagian otak dengan fungsi-fungsi yang lebih lanjut seperti mengintegrasikan informasi dari berbagai indera, matang paling akhir. Dalam perkembangan otak manusia, ada sejumlah tahap perkembangan otak. Di antaranya, yang pertama, pada saat lahir, ukuran otak anak sebesar 25% ukuran dewasa. Pada usia 18 bulan mencapai 50% ukuran dewasa. Pada usia 6 tahun mencapai 90%, dan pada usia 12 tahun sudah mencapai ukuran penuh atau 100% ukuran otak dewasa. Kemudian yang kedua, pertumbuhan intelektual otak sejak lahir sampai usia 4 tahun sebesar 50%, dari usia 4 sampai 8 tahun sebesar 30%, dan dari usia 8 sampai 18 tahun semakin berkurang menjadi 20%. Yang ketiga, selama tahun-tahun pertama kehidupan manusia, otak mengalami rangkaian perubahan yang luar biasa. Tidak lama setelah kelahiran, otak bayi akan menghasilkan bertriliun-triliun sambungan antar neuron yang banyaknya melebihi kebutuhan. Selanjutnya, otak akan memutuskan sambungan atau yang biasa disebut dengan sinapsis yang tidak pernah digunakan atau jarang digunakan. Yang keempat, lonjakan terbesar perkembangan otak mulai berakhir pada usia kira-kira 10 tahun. Pada akhir masa remaja kira-kira usia 18 tahun, kelenturan otak menurun, tapi dayanya bertambah. Yang kelima atau yang terakhir, semakin banyak pengalaman positif yang anak dapatkan, maka otaknya akan semakin kaya, yang artinya anak akan semakin cerdas. Tahapan perkembangan otak janin sejak trimester awal sampai trimester ketiga adalah: yang pertama, perkembangan otak janin trimester 1. Perkembangan otak janin pada fase ini dimulai sejak 16 hari setelah pembuahan. Lempengan saraf yang menjadi dasar otak dan sumsum tulang mulai terbentuk. Nah, di lempengan inilah tabung-tabung saraf akan terbentuk.
Pada usia kehamilan 6-7 minggu, tabung saraf yang menutup terbentuk menjadi 3 bagian otak, yaitu otak depan, tengah, dan belakang. Calon sumsum tulang belakang berada di belakang otak belakang. Setelah itu, bagian-bagian otak mulai terbentuk dari otak besar, otak kecil, batang otak, kelenjar hipofisis, dan hipotalamus. Sistem saraf bayi juga mulai bekerja. Pada tahap ini, tubuh janin terlihat melengkung. Akhir trimester awal, janin sudah mulai melakukan pergerakan. Namun, mungkin belum dapat dirasakan karena ukuran janin yang belum terlalu besar. Kemudian yang kedua, perkembangan otak janin trimester 2. Pada trimester ini, bayi mulai belajar pernapasan. Ini ditandai dengan kontraksi pada diafragma dan otot dada. Pada usia 21 minggu, refleks menelannya sudah dapat membuat bayi menelan air ketuban. Pertengahan trimester kedua sudah mulai bisa merasakan tendangan bayi. Pertumbuhan mielin yang menyelubungi saraf juga terjadi pada masa ini. Adanya mielin membantu mempercepat komunikasi antar sel saraf. Pertumbuhan mielin akan terus terjadi hingga buah hati berusia 1 tahun. Sistem saraf mulai berkembang di akhir trimester kedua. Pada usia ini, perkembangan batang otak yang mengatur pernapasan, tekanan darah, dan denyut jantung juga semakin matang. Kemudian yang ketiga, perkembangan otak janin trimester 3. Perkembangan otak bayi semakin pesat pada trimester ketiga. Perkembangannya dari segi bentuk sangat signifikan. Ukuran otak bisa berkembang hingga 3 kali lipat. Tentunya tidak hanya bentuknya yang berkembang. Pada saat bersamaan, fungsi otak juga ikut meningkat. Pertumbuhan neuron juga sangat pesat pada masa ini. Permukaan otak yang halus pun semakin berubah membentuk lekukan-lekukan. Otak kecil yang berperan dalam kontrol motorik adalah bagian yang perkembangannya paling pesat. Ukurannya bisa mencapai 30 kali lipat dibanding usia kehamilan 16 minggu. Apakah teman-teman tahu bahwa ada 7 cara menstimulus otak dalam kandungan? 7 cara tersebut adalah: yang pertama, berbicara dengan janin; yang kedua, mendengarkan musik; yang ketiga, merangsang lewat cahaya; yang keempat, lewat sentuhan; yang kelima, olahraga; yang keenam, membaca buku; dan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu makanan bergizi. Kemudian, ada beberapa hal penting yang terjadi pada otak bayi baru lahir dan perkembangannya. Di antaranya, otak bayi sangat aktif, bahkan melebihi orang dewasa. Energinya dihabiskan untuk perkembangan otak. Kemudian, pelukan dapat membuat otak bayi lebih besar. Otak bayi mengandalkan aroma. Ingatan bayi jauh lebih baik dari perkiraan. Kemudian, otak bayi memperhatikan segala sesuatu. Nah, teman-teman, dari berbagai referensi yang telah saya baca, saya menemukan ada beberapa fakta tentang otak yang masih banyak orang tidak ketahui. Yang pertama, otak masih bisa hidup setelah meninggal. Yang kedua, warna otak itu abu-abu. Kemudian, yang ketiga, semakin banyak makan lemak, semakin sehat otak Anda. Kemudian yang terakhir, otak sudah tumbuh sempurna di usia 7 tahun. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai tumbuh kembang otak. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.